Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil para calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin 14 Oktober. Sebanyak 49 tokoh diantaranya telah dipanggil Prabowo untuk diminta komitmennya membantu pemerintahan 5 tahun mendatang. Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Prabowo telah memanggil 49 orang mulai siang hingga malam hari. Beberapa di antaranya adalah wajah-wajah lama, yang merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Ada juga tokoh dan politisi partai yang mumpuni dan berpengalaman. Berikut daftar 49 calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran untuk periode 2024-2029. Untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan dijabat oleh Airlangga Hartarto, yang saat ini menjabat dengan jabatan yang sama di Kabinet Joko Widodo. Berikutnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia akan dijabat oleh Muhaimin Iskandar, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Berikutnya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi akan dijabat oleh Prasetyo Hadi, merupakan politikus Partai Gerindra. Selanjutnya untuk Kementerian Luar Negeri akan dijabat oleh Letu Infantri Sugiono, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Sementara untuk wakilnya akan dijabat oleh Teguh Rifki Harsha, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Berikutnya Kementerian Politik Hukum dan Keamanan akan dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra, adalah seorang advokat, serta akademisi di bidang hukum tata negara. Sementara untuk wakilnya akan dijabat oleh Natalius Pigai, merupakan anggota Komnas HAM periode 2012 hingga 2017. Berikutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dijabat oleh Supratman Andi Aktas, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan Yasona Laoli. Berikutnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan dijabat oleh Bahlil Lahaladia, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Selanjutnya Kementerian Sekretaris Negara akan dijabat oleh Pratikno, merupakan seorang akademisi serta politisi di Indonesia. Selanjutnya Kementerian Investasi akan dijabat oleh Rosan Ruslani, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi sejak 19 Agustus 2024. Berikutnya Kementerian Keuangan digadang-gadang akan dijabat kembali oleh Sri Mulyani, yang saat ini menjabat Menkeu di Kabinet Joko Widodo. Selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olahraga akan dijabat oleh Dito Aryo Tejo, yang saat ini mengemban amanah sebagai Menpora di Kabinet Joko Widodo. Berikutnya Kementerian PPN dan Kepala Bappenas akan dijabat oleh Rahmat Pambudi, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen DIP Nusantara Sawit Sejahtera. Selanjutnya Kementerian Imigrasi dan Bidang Kemasyarakatan akan dijabat oleh Komjen Pol Agus Andrianto, yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri. Selanjutnya untuk Kementerian Kebudayaan akan dijabat oleh Sultan Baktiar Najamuddin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sejak 2 Oktober 2024. Berikutnya Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi akan dijabat oleh Abdul Mufti, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berikutnya untuk Kementerian Pendidikan Tinggi akan dijabat oleh Satrio Sumantri Brojonegoro, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ilmu Akademisi Indonesia. Selanjutnya untuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga akan dijabat oleh Wihaji, merupakan mantan Bupati Batang, Jawa Tengah. Berikutnya Kementerian Ketenagakerjaan akan dijabat oleh Nusron Wahid, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Berikutnya untuk Kementerian Kesehatan akan dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Joko Widodo. Berikutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabat oleh Arifatul Hoiri Fauzi, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Muslimat NU. Selanjutnya untuk Kementerian Sosial akan dijabat oleh Saifullah Yusuf, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial sejak 11 September 2024, menggantikan Tri Risma hari ini. Selanjutnya untuk Kementerian Agama akan dijabat oleh Nasaruddin Umar, merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, serta mantan Menteri Agama pada tahun 2011 hingga 2014. Berikutnya Kementerian Usaha, Mikro Kecil dan Menengah, UMKM, akan dijabat oleh Maman Abdurrahman, merupakan politikus Partai Golkar.
Selanjutnya untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan dijabat oleh Widianti Putriwardana, merupakan seorang pengusaha. Berikutnya untuk Kementerian Perindustrian akan dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, yang saat ini menjabat dengan jabatan yang sama di Kabinet Joko Widodo. Selanjutnya Kementerian Koperasi akan dijabat oleh Ferry Juliantono, yang saat ini menjabat sebagai Dewan Penasihat Inkopas, Induk Koperasi Pedagang Pasar. Berikutnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, akan dijabat oleh Erick Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Selanjutnya untuk Kementerian Perdagangan akan dijabat oleh Budi Santoso, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Desember 2022 Agustus 2024. Berikutnya Kementerian Transmigrasi, akan dijabat oleh Iftitah Sulaiman, merupakan politikus Partai Demokrat. Berikutnya Kementerian Pekerjaan Umum akan dijabat oleh Dodi Priyono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Penganggaran. Selanjutnya untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan dijabat oleh Yandri Susanto, yang saat menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, sejak 2022, menggantikan Zulkifli Hasan. Selanjutnya untuk Kementerian Perhubungan akan dijabat oleh Dudi Purwagandi, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT PLN. Berikutnya untuk Kementerian Perumahan Rakyat, akan dijabat oleh Veronika Tan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua PKK DKI Jakarta. Selanjutnya untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan di Kabinet Joko Widodo. Berikutnya untuk Kementerian Kehutanan, akan dijabat oleh Hanir Faisal Nurofik, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kehutanan. Berikutnya untuk Kementerian Pertanian, akan dijabat oleh Andi Amran Sulaiman, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Joko Widodo. Selanjutnya untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, akan dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara untuk wakilnya akan dijabat oleh Raja Juli Antoni, merupakan politikus Partai Solidaritas Indonesia. Untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi akan dijabat oleh Fadly Zon, seorang politikus dan mantan aktivis Indonesia, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, periode 2014-2019. Sementara untuk wakilnya akan dijabat oleh Fahri Hamzah, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gelora. Selanjutnya untuk Kementerian Dalam Negeri akan dijabat oleh Tito Karnavian, yang saat ini menjabat dengan jabatan yang sama di Kabinet Jokowi. Untuk Kementerian Komunikasi Informatika dan Digital, akan dijabat oleh Mautia Hafid, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Berikutnya Kementerian Sekretaris Kabinet akan dijabat oleh Sufmi Dasko, yang merupakan politikus Partai Gerindra. Selanjutnya untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, akan dijabat oleh Abdul Qadir Karding, merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa. Berikutnya untuk Kementerian Pertahanan akan dijabat oleh Muhammad Herindra, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Sementara untuk wakilnya akan dijabat oleh Doni Ermawan Taufanto, yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Kemhan periode 2020 hingga 2024. Selanjutnya untuk Kementerian Lingkungan Hidup akan dijabat oleh Ripka Haluk, yang merupakan seorang pejabat Gubernur Papua. Dan yang terakhir, Marwarar Sirait, akan menjabat sebagai Kementerian Koperasi UMKM dan Pasar Tradisional. Itulah 49 calon Menteri Prabowo Gibran terbaru periode 2024 hingga 2029. Terima kasih telah menonton channel Fakta Official, jangan lupa like, komen, dan subscribe.